Kemudian ada beberapa ijazah lagi secara khusus, yaitu pertama membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap salat subuh dan 7 kali habis salat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. 300 tahun. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi. Dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul 'Arsyil 'Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan segenap pemirsa dan pendengar sekalian, khususon segenap subscriber kami, semoga senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, ketenangan, kelimpahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan semua bersama dengan keluarga, dimanapun dan kapanpun berada. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas tentang ijazah yang disampaikan oleh seorang habib ataupun tokoh agama yang menyampaikan tentang jaminan bisa hidup 300 tahun tidak akan mati pada hari atau malam hari itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan mutlak dengan membaca 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Di dalam ceramah yang panjenengan semua lihat dan jenengan dengar bahwa beliau, sang habib atau seorang kiai tersebut berapi-api menyampaikan ijazahnya. Seakan-akan dia sendiri tidak akan pernah mati. Bahkan mampu menjamin ya, terhadap para pelaku amalan tersebut mampu bertahan hidup yang lama. Ada yang mengatakan sampai 300 tahun. Ini bagaimana? Apakah ceramah yang berbentuk ijazah tersebut merupakan ilmu yang amaliyah atau tidak? Secara pribadi, ya, mengamalkan amaliyah dari bacaan ayat suci Al-Quran itu tidak masalah. Secara pribadi lah ya, secara pribadi. Karena ada dasarnya. Dari mana dasarnya? Di dalam kitab-kitab hikmah. Kitab Khazinatul Asror, Syumusul Anwar wa Kunuzul Asror, kitab Ad-Dairabi Kabir. Nah, ini nanti akan saya sampaikan dasarnya dari mana. Dasarnya dari mana? Ini ada kitab terbitan dari Darus Tsaqofah Al-Islamiyah Beirut, Lebanon. Saya mempunyai kitab ini sejak 35 tahun yang lalu. Dan saya mendapatkan ijazah ini 3 kali. Kitabnya agak lapuk. Ya. Terbitan Darus Tsaqofah Al-Islamiyah Beirut, Lebanon, Timur Tengah, Syam. Nah, apakah amaliyah khusus ini boleh disampaikan kepada khalayak umum? Jika orang awam belum mampu untuk memahami, sekaligus belum sampai level atau tingkatannya, maka tidak boleh. Karena nanti yang dikhawatirkan adalah
terjadi kesalahpahaman. Dan untuk hidup di era modern sekarang ini, amaliyah ilmu seperti yang ada dalam ijazah itu kurang relevan. Tapi walaupun begitu, karena hidup kita ini terdiri dari materi dan imateri, ya, dari ruhaniyah dan jasadiyah badaniyah, maka kedua-duanya penting. Ilmu-ilmu yang tidak masuk akal seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita ilmiahkan. Ilmiahnya bagaimana? Ilmiahnya adalah melihat dari kekonsistenan, keistiqomahan, kekuatan, keyakinan, power seseorang. Sehingga mampu menghantarkan pelakunya, pengamalnya, benar-benar sesuai dengan niatnya itu. Sebab manusia itu mempunyai kemampuan secara umum yang diberikan oleh Allah dalam setiap insting, keinginan, ataupun dalam hal kemauan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan menuju kami, menuju aku, kata Allah, maka aku akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik bagi mereka itu. Menurut bahasa populernya sekarang itu man jadda ya wajada. Barang siapa teman mesti nemu. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Termasuk dalam hal mengamalkan ilmu hikmah seperti ini. Kalau menjamin sampai berusia panjang 300 tahun menurut saya untuk saat ini ya kurang relevan. Kalau dulu memang bisa. Termasuk bagian daripada ilmu Aji Pancasona Rawarontek. Ini bagian daripada amaliyah itu yang islami. Kalau dulu Aji Pancasona Rawarontek itu tidak islami. Dulu sempat kami mempelajarinya, tapi saya buang semua karena tidak relevan dengan zaman. Beda abad, beda zaman, beda perkembangan pengetahuan. Jadi tidak cocok lagi untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu seperti itu. Lebih baik membaca Al-Quran biasa yang pahalanya 1 huruf bisa sampai 10 kebaikan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Pernah saya menyampaikan bahwa dulu itu saya juga belajar ilmu-ilmu hikmah seperti itu. Bahkan sampai sekarang ini saya masih ingat. Jati kumelut tanpa gawingan, Rajekwesi Sabuwono Jabang Jibing tanpa tandingan. Aji-ajiku sapu jagat ketuku kelasutan jagat kelambiku ontoku sumo sabeku sabukku sawreseno pakuatanku Pendowo 5 ototku kawat balungku wesi sumsumku wojo bihaqila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dandang wiring senjata cokro dan suaraku ono ing awang uung wesi-wesi leburno wojo mas inten lebur tanpa dadi gawe. Ini bagian daripada ilmu Aji Pancasona, ilmu Rawarontek. Ilmu bisa bertahan hidup lama, bahkan bisa kembali lagi jasadnya menyatu ketika terpisah, kecuali terpisah pulau, lautan atau sungai. Ini apakah dulu ada? Memang ada, tetapi sekarang ini sudah tidak ada lagi dan tidak relevan lagi sesuai dengan zamannya. Perputaran waktu zaman sekarang ini lebih cepat, poros bumi berputar daripada abad 20 yang lalu. Sekarang sudah malam Rabu, besoknya Kamis, Jumat, muter terus sampai titik 1 pekan itu cuma seakan-akan 1 hari 2 hari. 1 bulan itu sama seperti 1 pekan. 1 tahun sama seperti 1 bulan. Berbeda dimensi ruang dan waktu dengan zaman dulu. Oleh sebab itu ada ilmu yang
bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tidak usah kita manfaatkan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, masalah ilmu-ilmu hikmah ya, seperti yang disampaikan oleh Habib tadi, itu apakah boleh dilakukan? Boleh, asalkan ada ijazah, ada guru yang langsung bertemu dan memahaminya, maksud dan tujuan dari ayat tersebut, dari niatnya sampai finish manfaatnya. Jika tidak paham itu, maka tidak boleh. Kalau toh memang paling minimal diniati membaca Al-Quran, nggak apa-apa, mengikuti membaca Al-Quran, mencari ridho Allah, mengharapkan ridho Allah saja. Toh nanti seandainya diberi oleh Allah sesuai dengan khasiat dari 2 ayat akhir surat At-Taubah itu, ya nggak masalah. Itu fadlun minallah, anugerah dari Allah. Saya secara pribadi, apakah mengamalkan itu? Ini rahasia saya. Rahasia saya. Jadi, walaupun saya sendiri mengamalkan, sudah 14 tahun itu saya mengamalkan ini. Habis sholat subuh 7 kali, habis sholat maghrib 7 kali saya baca. Tetapi saya tidak menyuruh kepada murid-murid saya, santri-santri saya, dan bahkan umat dan masyarakat secara umum untuk melakukannya, untuk menjalankan atau mengamalkannya. Karena apa? Ini amalan khusus. Sama seperti mengamalkan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Sama seperti mengamalkan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro yang sudah pernah saya bahas pada sesi video yang lalu. Jadi tidak boleh semua orang mengamalkan, karena ini bukan ilmu yang amalia. Nanti merepotkan, sehingga menjadikan umat Islam tertinggal dalam peradaban, karena hanya memikir keilmuan yang sempit, ya, tidak mampu berkembang, hanya mengandalkan alam bawah sadar otak kecil belakang ini, sehingga otak kiri kanannya tidak aktif, tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga pandangan wawasan keilmuannya hanya meliputi hal-hal yang sempit, keyakinan, bermain keyakinan saja. Sehingga peradaban Islam di dunia ini tidak bisa berkembang dan akhirnya akan dikalahkan oleh peradaban non-Islam. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang genting, misalkan adanya pagebluk, ya, corona kemarin 3 tahun itu, ya, kan seakan-akan nyawa manusia itu gampang uculnya dari badan manusia kita semua. Sore sakit, pagi meninggal, pagi sakit, sore meninggal. Pagebluk, taun, penyakit wabah menular, kekurangan oksigen, corona, kolera, dan lain sebagainya. Apakah itu relevan jika 2 ayat dari akhir surat Baroah atau Taubah ini dibaca? Ya mungkin bisa juga cocok. Bisa juga cocok. Tetapi niatnya harus benar-benar mukhlis lillah, billah. Tidak boleh niat selain Allah. Dan diniati untuk membaca Al-Quran. 14 tahun saya mengamalkan 2 ayat ini. Tetapi saya tidak menyuruh santri dan murid saya ataupun masyarakat umum dan umat untuk mengamalkannya. Sama seperti ketika kita menjalankan sholat maktubah 5 waktu, tepat waktu, awal waktu. Ketika di pesantren, seperti di pesantren saya, ataupun di kampus, ya, atau di pesantren-pesantren yang lain, itu kan sholatnya para santri kan rata-rata awal waktu, atau tepat waktu. Tapi, jika kita berada di masyarakat umum, maka tidak boleh kita mempraktekkan tradisi pesantren itu ke dalam masyarakat. Karena masyarakat ini beda-beda kelasnya. Nanti akan memberatkan. Yang penting, silakan melakukan sholat mana yang
tepat waktu menurut umat dan masyarakat secara umum lah. Ya. Jadi jangan sampai kita menggerutu, wis diandani, wis dikomati, tapi kok sing teko gak ono, nggak ada yang jamaah, ya nggak apa-apa, mereka sholat di rumahnya masing-masing mungkin seperti itu. Toh kalau ada yang datang ke masjid kita, musola kita, pesantren kita, langgar daya suruh kita, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya jangan sampai menggerutu, karena kita harus mampu menerapkan pemikiran husnudzon, berbaik sangka kepada semua orang. Jangan anggap bahwa mereka itu tidak sholat, ya jangan begitu. Kita yang sudah sholat, kita yang sudah baik, malah justru kadang-kadang memiliki hati yang tidak baik, selalu suudzon kepada semua orang. Ini yang tidak boleh. Jadi tidak usah gupuh, walaupun ada azan sholat sekalipun, ya anggaplah itu kan syiar. Itu memang kewajibannya takmir masjid musola. Ya ini agak-agak aneh memang, agak-agak aneh yang saya sampaikan ini. Itu urusannya masjid musola, toh ada yang imami, ya memang tugasnya mengelola marbut masjid, ya sebagai imam rutin rawatib sholat di masjid itu dan muadzinnya sekalian, ya memang kewajibannya andan dan imami. Toh kalau ada yang mau mengikutinya menjadi makmum, ya monggo, ya enggak ya enggak apa-apa. Kita enggak usah gupuh siar atau siaran televisi, ya siaran radio, surat kabar, atau bahkan YouTube, ya konten-konten YouTube yang ada, kita nggak usah kupuh, ya nggak usah kupuh langsung harus mengikuti, nggak usah. Ini namanya kita belum mampu memerdekakan diri ya dari penyembahan selain Allah. Kita ini menyembah ibadah kita, bukan menyembah Allah. Nanti akan seperti itu ya. Mohon maaf. Jadi kita tidak usah kupuh. Walaupun di pesantren saya itu saya juga santai. Tapi ya tetap sholat gitu loh. Karena memang masyarakat kita ini kan majemuk, tidak semuanya sudah sempurna melakukan sholat 5 waktu. Ada yang tidak pernah sholat sama sekali kecuali hari Jumat. Itu ya ada. Ada yang sholat cuma setahun beberapa kali. Ada yang sehari hanya 1 waktu, 2 waktu. Ya itulah kondisi nyata di masyarakat kita. Terus mau apa kita itu loh. Oleh sebab itu jangan gupuh gitu, jangan gupuh. Jarak waktu yang paling berkejaran adalah sholat maghrib, habis sedikit setengah jam langsung masuk sholat isya, langsung diandani. Orang akan terpondal-pondal gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus santai, merdeka untuk memilih surga dan neraka kita sendiri. Jadi beragamalah dengan mudah dan ringan, tidak terus menggampangkan, menyepelekan, ya enggak. Cuma ini himbauan ya, supaya kita tidak merasa terbebani dalam hidup beragama ini. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Islam itu luas, jangan dipersempit. Ala inna hadzal dina yusrun wala yusyadad din illa ghalabahu. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Sama seperti tadi tentang sholat, ajakan sholat. Di pesantren saya ini juga ada musola, tapi saya tidak mengharapkan orang-orang di sekitar pesantren saya untuk hadir ikut sholat jamaah di musola atau masjid pesantren saya, tidak. Itu hak mereka, mau memilih masjid mana atau sholat di rumah ya monggo, mereka berhak mengatur ya waktunya sendiri. Tidak perlu kita yang mengatur, karena semua manusia di planet bumi ini berhak menentukan surga dan nerakanya masing-masing. Kita hanya bisa menunjukkan jalan saja. Toh itu surga bagi saya, belum tentu surga bagi panjenengan semua. Jadi kita tidak boleh memaksakan surga kita kepada orang lain. Sama seperti amaliyah ini, kembali kepada pokok masalah amaliyah. Melakukan, mengamalkan, menjalankan, membaca 2 ayat yang terakhir dari surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ila akhirih itu, apakah ada tuntunannya? Ada. Ini halaman 34 kitab Mujarrobat Ad-Dairobi Al-Kabir karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Ad-Dairobi. Seorang sufi. Ya, seorang sufi. Halaman 34.
Wa min khawasi hatainil ayataini, lan iku termasuk kekhususiae khasiate ayat loro iki. Akni ngrasakno sapa ingsun laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir surah. Annaman sak temene wong qara'ahuma kang maca loro ayat iku fi yaumin ing dalem dina sedina ya mari subuh iku awan siangnya. Lam yamut mongko ora bakal mati sapa man fi dzalikal yaumi ing dalem dina iku. Kama kaya dene barang ruya kang wis den critakake anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana hadise. Tapi hadise enggak termasuk hadis yang ada di Shahihaini. Ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan khusus untuk oleh orang-orang khusus, yakni ba'dus sholihin. Wa fi riwayatin lan ing dalem suwiji riwayat lam yuktal mongko ora den pateni sapa wong atau sapa man walam yudurab lan ora den pukul ditebas dipedang sapa man bi hadidatin kelawan perkara kang landhep termasuk peluru ya timah panas itu landhep, pedang, celurit, golok dan lain sebagainya. Ini ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi tergantung keyakinan masing-masing. Lah, saya mengamalkan ini hanya untuk membaca Al-Quran saja. Dan mencari ridha Allah. Toh kalau dikasih oleh Allah anugerah karena istiqomah, maka akan ada karomah ya. Alhamdulillah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Saking gentingnya corona kemarin itu, saya baca istiqomah. Selain corona pun sampai sekarang saya pembacanya. Habis sholat subuh 7 kali dan habis sholat maghrib 7 kali. Tujuannya apa? Ya mencari ridha Allah dan membaca Al-Quran. Bukan untuk supaya saya mampu bertahan hidup 300 tahun. Enggak seperti itu. Jadi ceramah yang ada, yang jenengan dengar dan lihat itu apakah benar? Bisa benar, bisa salah. Menurut awam yang tidak percaya dan belum memahaminya, ya bisa keliru. Tetapi bagi yang mampu memahaminya, bisa begitu, benar. Tergantung lah, tergantung. Sama seperti mengamalkan kitab-kitab hikmah, Syamsul Ma'arif Al-Kubro, Khazinatul Asrar, Mujarrabat Ad-Dayrobi, ya, termasuk wirid sholawat setiap hari, melalui tuntunan Dalailul Khairat, misalnya. Dan kitab-kitab hikmah yang lain itu, menurut awam tidak dianjurkan. Yang paling penting adalah ya syar'i, ya misalkan sholat 5 waktu cukup diamalkan, itu saja. Ya dikir-dikir biasa lah, yang tidak merepotkan. Jadi ada dasarnya, tidak hanya di dalam At-Tayrobi ini saja, di dalam kitab Khazinatul Asrar, ya itu juga ada, termasuk fadilah, karomah, maunah, berdasarkan wasilah membaca ayah dan surah dari Al-Quranul Karim. Jadi kita tidak boleh menvonis, itu sesat. Ya enggak. Cuma tidak benar kalau dijamin 300 tahun itu tidak benar. Nah, biasanya ini dicantumkan di sini, fa in kana mongko lamun ono sapa wong iku kot faroga teman-teman wis margi apa ajalu matine wektu matine man lam yuwafiqhu mongko ora nulungi ing man sapa Allah Gusti Allah li qiraatihima marang iso maca loro ayat akhir surat At-Taubah iku. Jadi delalah iku lali. Misalkan untuk membentengi tidak mati dalam siang hari dibaca setelah sholat subuh 7 kali. Lah, dilalah atau indillah ya. Kersane Allah, kudratillah. Delalah ini lali atau lupa. Akhirnya apa? Malaikat ya pencabut nyawa Israel dan kawan-kawannya datang lalu les mati. Jadi tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan di mana kita akan dibangkitkan lagi. Lah, delalah itu lali. Demikian mungkin singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan atau apa, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah video saya ini. Ini ngaji bersama sifatnya. Jangan anggap ini sebagai ijazah, tidak, tetapi saya hanya meluruskan ceramah yang disampaikan oleh Habib tersebut. Jaminan 300 tahun tidak benar.
Kalau mengamalkan itu bisa benar dan bisa salah. Karena ada dasarnya kitab ini. Sementara saya pakai kitab ini. Jadi kitab Mujarrabat Ad-Dairobi Al-Kabir, karangan Al-Alim Al-Alam Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dairobi. Kitabnya terbitan Darus Saqafah Al-Islamiyah Beirut, Lebanon, Syam, Timur Tengah. Demikian, semoga sedikit tapi banyak manfaatnya bagi kita semua untuk wawasan, tambahan wawasan pembendaharaan keilmuan kita. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.